Hai semua, selamat datang di Sinspot. Di sini kita bakal kupas tuntas film-film seru dengan cara cepat dan padat. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan. Rie memuntahkan dahak di kaca, lalu menggunakan pakaiannya untuk menyekanya. Tapi dia mengetahuinya, di luar gelap gulita, jadi tidak ada yang terlihat. Dia berteriak tetapi tidak ada yang menjawab. Suhu di dalam kabin langsung meningkat dari 35 derajat menjadi 50 derajat Celcius. Punggung Rie basah oleh keringat. Dia melepas pakaiannya, tapi meski begitu keringat tetap mengucur. Dia melihat ke kabin sebelah. Di dalam Ivo dan Baran terjebak. Rie menjelaskan situasi saat ini kepada Ivo. Jika dia tidak keluar, maka dia akan mati. Namun Ivo memintanya menutup katup oksigen. Rie memandang ke dinding di sebelahnya, mobil van di atasnya membuatnya bingung. Dia memohon pada Ivo untuk membukakan pintu untuknya. Namun, dia menggelengkan kepalanya. Dia menjelaskan kepada Rie, tekanan udara berbeda. Jika mereka membuka pintu sembarangan, mereka akan berada dalam bahaya. Ivo meminta Rie menutup mulut dan hidungnya. Dan dia menciptakan tekanan dari kabin sebelah. Tekanannya meningkat, semua gejala muncul. Rie ingin tetap tenang, tapi dia tidak bisa mengendalikan ketidaknyamanannya. Dia tidak tahan lagi, suara pekerja bagaikan suara alam. Tekanan antara kedua kabin hampir seimbang. Rie lalu membuka katupnya, tapi setelah melalui penyiksaan tadi, suhu di dalam kabin meningkat. Dia hampir kelelahan dan tidak memiliki cukup tenaga untuk membuka pintu lagi. Melihat metode ini tidak berhasil, dia mengambil tongkat kayu itu. Dia terus menekan katupnya, yang setiap kali Anda menekan katupnya, katup itu terbuka sedikit. Semua kesulitan menjadi sederhana, sebelum keinginan manusia untuk bertahan hidup. Saat Rie membuka kunci pintu, pintunya juga terbuka. Baran kemudian meraih lengan Rie dan menariknya masuk. Saat Anda melangkah masuk, Rie mulai meneguk airnya. Aku takut kalau dia lambat, dia akan terpanggang sampai kering. Menunggu semuanya kembali tenang, tapi itu hanya berpindah dari satu kesulitan ke kesulitan lainnya. Kemudian ketiganya saling bertukar informasi. Berdasarkan informasi yang diberikan Rie, Ivo menyadari bahwa situasinya tidak terlalu positif. Karena semuanya disebabkan oleh kebakaran dan ledakan dari luar. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menunggu. Namun jumlah oksigen tidak cukup untuk 3 orang bernapas pada saat bersamaan. Dan mereka akan mati di sini. Rie ingin membuka jalan keluar yang aman di sebelah. Tapi dia dihentikan oleh karyawan itu. Hanya karena sekali Anda melakukan itu, api yang membara akan menemukan sisa hidrogen di sini. Tidak hanya akan membuat apinya semakin besar, tapi juga menyebabkan ketiga orang tersebut lebih cepat mati. Saat ini, Rie tiba-tiba teringat sesuatu. Matanya terpaku pada kabin sebelah. Hanya karena ada secercah harapan. Tapi dia tidak akan melakukan itu. Namun nafas Rie menjadi lebih cepat. Ini tandanya hidrogen sudah habis. Jadi ketika kedua pria itu tidur, dia mulai melaksanakan rencananya. Dia membuka pintu kabin dan Ivo terbangun. Rie berbohong bahwa dia ingin ke kamar mandi. Namun Ivo tidak curiga dan malah membantunya membuka pintu kabin. Rie menarik pintu kabin. Setelah memastikan Ivo tidak mengintip, dia mengambil mesin oksigen. Ternyata dia membawa ini, untuk mencegah Ivo dan Baran mengetahuinya. Atau untuk hidupmu sendiri, dia mengambil buku catatan itu, lalu ingin mengunci pintu kabin. Tapi Rie mengeluarkan suara keras. Sebelum ia sempat menutup pintu kabin, Ivo menariknya keluar. Baru setelah dia dan Baran melihat mesin oksigen di dekatnya, dia baru mengerti apa yang ingin dilakukan Rie. Ivo mencekiknya, keduanya berjuang satu sama lain. Namun lampu di atas tiba-tiba mati. Ivo mengandalkan cahaya redup dan mengikat Rie ke pilar. Untuk menghemat oksigen, dia bergegas maju untuk menghadapi Rie. Untungnya, Baran menghentikannya tepat waktu dan tragedi dapat dihindari. Melihat jumlah oksigen yang semakin berkurang, Ivo mengetuk pintu kabin. Dia mengambil mesin oksigen dan ingin keluar. Namun rekan di sebelahnya takut dia akan pergi. Dia menolak metode yang tampaknya bermanfaat baginya. Melalui perilaku egois Rie, kepercayaan awal telah hilang. Tidak ada jalan lain. Ivo pun tampak kesal. Namun saat mereka berdebat, terdengar langkah kaki di luar pintu. Ivo buru-buru berjalan ke depan, hanya untuk mengetahui bahwa tim penyelamat telah tiba. Agar orang luar tidak menemukannya, Ivo dan Baran melepaskan ikatan Rie, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun ketika mereka mengira mereka telah diselamatkan, terdengar suara keras. Ternyata apinya belum sepenuhnya padam. Ledakan ini membuat kebakaran semakin parah. Kini bagi mereka, bencana yang lebih besar menanti. Rie menunduk. Dia menemukan sepatunya telah meleleh.
Asap yang keluar mencekiknya. Melihat kematian mendekat, rekan satu tim membuka pintu darurat. Mereka memasuki terowongan yang belum selesai. Meski mereka terhindar dari nasib dibakar, kematian tetap mengikuti mereka. Air berlumpur jatuh. Tempat ini sewaktu-waktu mempunyai kemungkinan terjadinya longsor. Namun menghadapi suhu tinggi di dalam kabin, mereka masih bersedia tinggal di sini. Namun saat Rie mengeluarkan Ivo yang terjebak, tangannya terpeleset dan Ivo terjatuh dari atas. Rie ketakutan. Dia tidak berpikir dia akan membunuh seseorang. Kemudian dua orang turun dari balok untuk memeriksa. Darah mengucur dari mulut Ivo tanpa henti. Baran mendekatkan kepalanya ke mulut Ivo, ingin mendengar wasiatnya dengan jelas. Namun, Ivo segera berhenti bernapas. Rie tidak bisa mempercayai matanya. Dia melihat Baran menangis dengan sedihnya dan segera ingin menghiburnya. Tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Saat ini, hujan semakin deras. Tempat ini akan kebanjiran seluruhnya. Rie memandangi terowongan yang runtuh, lalu bertekad untuk naik dan mencari jalan keluar. Ia menemukan bahwa tanah yang direndam dalam air sangat lunak dan kenyal, sehingga ia segera menggali tanah tersebut. Ada lubang di dinding. Rie melihat ada gua lain di dalamnya. Dia segera mulai meyakinkan Baran. Hanya dengan hidup Anda dapat melihat keluarga Anda. Namun lubangnya terlalu kecil, tubuh bagian bawah Rie tersangkut di luar. Untungnya, Baran segera menariknya masuk. Rie menyalakan lampu ponselnya. Namun Baran mengalami koma karena kekurangan oksigen. Namun lumpur juga ada di mana-mana, bahkan pintu masuk gua pun terkubur seluruhnya. Rie tidak peduli dengan Baran. Satu-satunya cara baginya untuk menggali gua yang runtuh di depannya. Namun tanpa alat, kesuksesan tidak dapat dicapai. Seiring dengan berkurangnya kadar oksigen, Rie merasa semakin sulit bernapas. Jadi dia mengeluarkan kantong oksigen yang dibawanya dan meneguknya. Satu-satunya pemikirannya adalah meskipun dia bisa hidup 1 menit lagi, itu akan baik-baik saja. Namun saat ini, Baran terbangun. Dia melihat tangki oksigen di mulut Rie. Maka dia mulai bergumul dengan harapan bisa hidup bersama Rie. Setelah beberapa saat, Baran menahannya dan mulai menikmati tangki oksigen. Namun jumlah oksigen di dalamnya perlahan-lahan habis. Keduanya akhirnya menunggu tim penyelamat datang. Baran selamat, tapi Rie tidak seberuntung itu. Kekurangan oksigen dalam waktu lama membuatnya koma. Mungkin dia harus bergantung pada mesin sepanjang hidupnya. Itu dia cerita singkatnya. Gimana menurut kamu? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe Sinspot buat video selanjutnya.